Sesuai wasiat sang kakek, Muhammad kecil kemudian diasuh oleh pamannya, Abu Thalib. Meski bukan orang kaya, Abu Thalib sangat menyayangi Muhammad, seperti anaknya sendiri, dan selalu melindunginya. Setelah beranjak remaja, Muhammad membantu pamannya dengan menggembala kambing. Dari sini beliau belajar kesabaran, tanggung jawab, dan karakter seorang pemimpin. Ketika pulang menggembala kambing, Nabi Muhammad melihat orang berkerumun. Ternyata mereka sedang memperjualbelikan budak. Pada masa jahiliyah, hal itu sangatlah lumrah. Siapa yang menawar dengan harga tinggi, maka berhak untuk memilikinya. Namun, Nabi Muhammad menolak kebiasaan buruk tersebut. Kemudian, terlihat seorang pria yang berlari mendatangi seorang pedagang. Dia meminta agar istrinya dibebaskan. Namun, ia malah diusir dan disuruh mendatangi majikannya, yang ternyata itu adalah Abu Lahab. Melihat ketidakadilan itu, Nabi Muhammad menemui pamannya dan dengan sopan meminta agar budak itu dibebaskan. Abu Lahab menyebut akan membebaskannya asal Nabi Muhammad mau menebusnya. Supaya budak itu dibebaskan, Nabi pun berjanji akan menebusnya, tapi tidak sekarang, karena beliau harus bekerja dulu untuk mendapatkan uangnya. Abu Lahab sempat menolak permintaan Nabi, namun tiba-tiba istri Abu Lahab datang dan menerima kesepakatan tadi. Bukan tanpa alasan, karena mereka sangat membenci Nabi Muhammad dan seringkali mencari cara supaya beliau menderita. Ternyata mereka juga sengaja membuat budaknya itu menderita, karena budaknya itu pernah menjadi ibu susu Nabi Muhammad waktu masih bayi. Suatu hari saat sedang menggembala kambing, Nabi Muhammad mendengar suara teriakan. Beliau segera bergegas lari menuju sumber suara tersebut. Sesampainya di sana, beliau melihat sepasang suami istri sedang bertengkar. Ternyata, itu semua karena mereka dikaruniai anak perempuan. Pada masa jahiliyah, mereka percaya jika melahirkan bayi perempuan adalah suatu aib dan hanya akan menjadi beban keluarga. Nabi Muhammad yang penuh kasih tanpa ragu mengambil bayi malang tersebut. Kemudian ayah bayi itu menghampiri, dan Nabi Muhammad pun berkata, "Bukankah ini bayimu? Lihatlah mata indahnya mirip dengan matamu. Kelak dia akan membahagiakan keluargamu. Dan anak perempuan adalah rahmat." Ucapan tersebut seketika menyadarkan pria ini. Nabi Muhammad mengembalikan bayi itu dan pergi melanjutkan menggembala kambingnya. Suatu hari, Abu Thalib datang ke rumah Abu Lahab membawa uang dari Nabi Muhammad untuk melunasi hutang terkait pembebasan budak waktu itu. Kemudian, Nabi Muhammad yang ikut bersama Abu Thalib beserta kafilah dagang lainnya keluar dari Mekah untuk berdagang ke wilayah negeri Syam. Abu Lahab seakan tidak percaya karena Nabi Muhammad bisa melunasi hutang tersebut. Mereka terkejut saat melihat kafilah Abu Thalib semakin besar semenjak Nabi Muhammad bersama Abu Thalib. Istri Abu Lahab merasa iri melihatnya dan berkata ke suaminya, "Lihatlah mereka, kini sudah menjadi kafilah besar hingga bisa melunasi hutang. Jika terus begini, Abu Thalib yang akan menjadi pemimpin kaum Quraisy, bukan dirimu." Namun Abu Lahab hanya terdiam, tapi seperti memiliki suatu rencana yang jahat terhadap Nabi Muhammad. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjamin Abu Lahab beserta istrinya masuk neraka. Seperti yang telah dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Lahab. Apakah kamu hafal surat Al-Lahab?